Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusrifan Ardiansyah Samsudin dengan Stanbook 22579-001. Kali ini saya akan mempresentasikan materi saya yang berjudul Mengelola Risiko dan Ketidakpastian dalam Rantai Pasokan. Baik, di sini ada 4 pokok pembahasan. Yang pertama itu definisi risiko rantai pasokan. Yang kedua, komponen utama dalam rantai pasokan. Yang ketiga, risiko dalam rantai pasokan. Yang keempat, tujuan mengelola risiko dalam rantai pasokan. Baik, kita langsung masuk ke materi pertama. Definisi rantai pasokan. Mengelola risiko dan ketidakpastian dalam rantai pasokan adalah proses identifikasi, analisa, dan mitigasi potensi gangguan yang dapat mempengaruhi informasi dan jasa dari pemasok hingga pelanggan akhir. Tujuan utama dari manajemen risiko rantai pasokan adalah untuk meminimalkan dampak negatif dari berbagai risiko dan ketidakpastian yang dapat mengganggu operasi bisnis, meningkatkan efisiensi, serta memastikan keberlanjutan dan ketahanan rantai pasokan. Kita lanjut ke materi kedua, komponen utama dalam rantai pasokan. Di sini ada beberapa poin. Poin pertama itu identifikasi risiko. Analisa menyeluruh mengidentifikasi potensi risiko dalam rantai pasokan seperti gangguan alam, fluktuasi, dan masalah pemasok. Yang kedua itu diversifikasi pemasok. Hindari ketergantungan pada satu pemasok dengan memiliki beberapa pemasok alternatif untuk bahan atau produk yang sama. Yang ketiga, persediaan keselamatan atau biasa disingkat dengan safety stock. Menjaga ketersediaan cadangan untuk mengatasi ketidakpastian permintaan atau gangguan pasokan. Yang keempat, penggunaan teknologi. Implementasi teknologi seperti sistem manajemen rantai pasokan atau yang biasa disingkat SCM dan big data analitik untuk memprediksi dan merespon perubahan dalam permintaan dan pasokan. Yang kelima, kontrak yang fleksibel. Mengembangkan kontrak yang fleksibel dengan pemasok yang memungkinkan penyesuaian dalam kuantitas atau pengiriman. Yang keenam, kolaborasi dengan pemasok dan pelanggan. Membangun hubungan yang kuat dengan pemasok dan pelanggan untuk memastikan komunikasi yang baik dan kolaborasi dalam mengatasi risiko. Yang ketujuh, manajemen transportasi. Mengoptimalkan rute transportasi dan memiliki alternatif untuk mengurangi gangguan logistik. Yang kedelapan, rencana kontinuitas bisnis. Mengembangkan rencana kontingensi untuk berbagai skenario gangguan dan melakukan simulasi secara berkala untuk memastikan kesiapan. Yang kesembilan yaitu asuransi. Memiliki asuransi mengurangi dampak finansial dari risiko tertentu seperti bencana alam atau gangguan besar lainnya. Yang terakhir itu evaluasi dan penilaian risiko secara berkala. Melakukan evaluasi risiko secara berkala untuk menyesuaikan strategi berdasarkan perubahan dalam lingkungan bisnis atau pasar. Itulah dari materi kedua. Kita lanjut ke materi ketiga, yaitu risiko dalam rantai pasokan. Di sini ada beberapa poin. Yang pertama itu risiko operasional. Dalam risiko operasional ini ada terbagi dua, yaitu gangguan produksi dan kualitas produk. Untuk gangguan produksi, masalah teknis atau kegagalan peralatan yang menghambat produksi. Di kualitas produk yang tidak memenuhi standar kualitas menyebabkan pengembalian atau penarikan produk. Yang kedua, risiko pemasok. Di sini terbagi dua lagi untuk risiko pemasok. Yang pertama itu kegagalan pemasok, yang kedua itu monopoli pemasok. Untuk kegagalan pemasok tidak dapat memenuhi pesanan karena masalah keuangan atau operasional. Yang kedua, monopoli pemasok. Ketergantungan pada satu pemasok tunggal yang dapat mempengaruhi harga dan ketersediaan bahan baku. Yang ketiga, risiko transportasi dan logistik. Gangguan transportasi
dan masalah infrastruktur. Gangguan transportasi, keterlambatan atau kerusakan selama pengiriman barang. Untuk masalah infrastruktur, kerusakan jalan, pelabuhan, atau fasilitas lainnya yang menghambat distribusi. Berikutnya itu risiko permintaan, perubahan permintaan pasar, dan kesalahan peramalan. Perubahan permintaan pasar, fluktuasi permintaan yang tidak terduga dari pelanggan, kesalahan peramalan, kesalahan dalam memprediksi jumlah permintaan yang dapat menyebabkan melebihkan risiko atau kekurangan persediaan. Berikutnya itu risiko keuangan, fluktuasi harga, perubahan harga bahan baku atau komponen yang tiba, nilai tukar mata uang, perubahan nilai tukar mata uang yang mempengaruhi biaya impor atau ekspor. Itulah materi ketiga. Kita lanjut ke materi keempat, yaitu tujuan mengelola risiko dalam rantai pasokan. Di sini ada beberapa poin. Yang pertama itu mengurangi ketidakpastian, meminimalkan variabilitas dan ketidakpastian dalam pasokan, permintaan, dan proses logistik. Berikutnya meningkatkan ketahanan rantai pasokan, meningkatkan kemampuan rantai pasokan untuk bertahan dan pulih dari gangguan atau kejadian tak terduga. Berikutnya itu meminimalkan dampak finansial, mengurangi biaya berkaitan dengan gangguan rantai pasokan seperti biaya produksi yang terhenti, biaya ekspedisi mendadak, dan kerugian pendapatan. Berikutnya itu meningkatkan efisiensi operasional, mengoptimalkan aliran barang dan informasi untuk mengurangi pemborosan dan meningkatkan efisiensi keseluruhan. Berikutnya meningkatkan kepuasan pelanggan, memastikan ketersediaan produk dan layanan yang konsisten untuk memenuhi permintaan pelanggan secara tepat waktu dan dalam kondisi yang diharapkan. Berikutnya mematuhi regulasi dan standar, memastikan bahwa semua aspek operasional memenuhi regulasi dan standar industri yang relevan untuk menghindari sanksi atau penarikan produk. Berikutnya, melindungi reputasi perusahaan, mencegah insiden yang dapat merusak reputasi perusahaan di mata pelanggan, investor, dan pihak lain yang berkepentingan mendorong inovasi. Berikutnya itu peningkatan berkelanjutan, mendorong pengembangan dan penerapan praktik terbaik serta teknologi baru yang dapat meningkatkan ketahanan dan efisiensi rantai pasokan. Yang berikutnya mengelola relasi dengan pemasok dan mitra, memelihara hubungan yang kuat dan saling menguntungkan dengan pemasok dan mitra untuk memastikan kolaborasi yang efektif dalam mengatasi risiko. Yang terakhir itu meningkatkan visibilitas dan transportasi, meningkatkan kemampuan untuk memantau dan mengelola seluruh aspek rantai pasokan secara real time untuk respon yang lebih cepat terhadap potensi risiko. Itulah materi yang saya sampaikan, yang dimana itu ada 4 poin. Di poin pertama itu tadi adalah definisi, yang kedua itu komponen utama dalam rantai pasokan. Nah, di situ tadi sudah ada beberapa poin yang saya bahas. Yang ketiga itu risiko dalam rantai pasokan. Di sini tadi ada 6 poin. Yang keempat itu tujuan mengelola risiko dalam rantai pasokan. Nah, di sini ada 10 poin yang saya bahas. Mungkin itulah materi yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.